Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasangan, baik makhluk hidup maupun sifat dan keadaan dari ciptaan Allah itu sendiri. Allah menciptakan manusia, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Demikian pula hewan, demikian pula tumbuhan. Pun demikian dengan sifat ciptaan yang melekat pada makhluk Allah. Seperti makhluk Allah itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang mempunyai akhlak yang baik, dan ada yang berakhlak buruk. Keadaan dan kondisi yang dialami oleh manusia pun juga sama. Terkadang menyenangkan, dan terkadang pula menyusahkan. Tapi seharusnya sesuatu yang dialami yang terasa menyusahkan, berat, menyedihkan, semua itu harusnya tidak berlaku bagi orang iman. Karena bahkan sesuatu yang di mata manusia umumnya tidak menyenangkan dan dianggap sebagai suatu bencana, musibah besar, justru bernilai sesuatu yang sangat banyak kebaikannya bagi orang iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 216. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci pada sesuatu, ternyata sesuatu itu baik bagimu, baik menurut Allah. Dan boleh jadi pula kamu menyukai pada sesuatu, ternyata sesuatu itu buruk bagimu, buruk menurut Allah. Sebab Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Sebagaimana contoh kematian para pejuang Islam di medan perang zaman Nabi Muhammad SAW. Kematian pejuang-pejuang Islam saat itu yang dianggap oleh musuh adalah hal yang akan meruntuhkan semangat, menghancurkan mental pejuang-pejuang Islam. Namun ternyata hal itu justru menjadi pelecut semangat bagi para pejuang Islam, karena kematian mereka tidaklah sia-sia, bahkan kematian yang mulia dan banyak diharapkan pejuang-pejuang Islam agar bisa meraih predikat syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana firman Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang iman yang terbunuh di dalam membela jalannya Allah, terbunuh di dalam sabilillah, adalah orang-orang yang mati dalam keadaan biasa. Karena sebenarnya mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah dengan keadaan diberi rezeki yang banyak. Farihina bima atahumullahu min fadlihi. Mereka dalam keadaan bersenang-senang, menikmati kenikmatan-kenikmatan di surga, menikmati keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Tidak hanya itu, bahkan wayastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka, orang-orang yang mati syahid, berusaha untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang iman yang masih hidup, agar mereka tidak susah, agar mereka tidak perlu khawatir, karena hasil dari membela agama Allah adalah nikmat surga yang luar biasa. Para muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah, apabila kita sudah mengetahui dan membayangkan nilainya pahala di sisi Allah, maka kebahagiaan dan kegembiraanlah yang akan terpancar bagi orang iman di dalam mempertahankan keimanan di tengah ancaman bahkan siksaan dari orang-orang kafir.
Sebagaimana kisah Asyiyah binti Muzahim, istri seorang kafir, musuh besar Allah yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam, yaitu Raja Fir'aun. Suatu saat Asyiyah dalam keadaan disalib oleh Fir'aun, disiksa karena mempertahankan keimanannya. Dalam keadaan disalib, Asyiyah berkata, berdoa kepada Allah, Rabbi ba'nili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, buatkanlah aku rumah di sisi Engkau di dalam surga. Kemudian Fir'aun lewat di hadapan Asyiyah yang dalam keadaan disalib itu. Fir'aun melihat Asyiyah tertawa karena senang. Fir'aun menganggap bahwa Asyiyah adalah orang gila, karena dalam keadaan disiksa, dia masih bisa tertawa dengan senang. Padahal sebenarnya saat itu Asyiyah ditampakkan surga, ditampakkan rumahnya di dalam surga oleh Allah, yang kemudian Allah mencabut pada nyawa Asyiyah. Sebaliknya, terkadang hal-hal yang menyenangkan, terlihat menenteramkan hati, bahkan terkadang membuat iri bagi sebagian orang, justru bisa menjadi malapetaka apabila dikelola, dinikmati oleh orang-orang yang kurang, bahkan tidak mempunyai sifat syukur dan sabar dalam hatinya. Sebagaimana contoh Fir'aun yang Allah beri kekuasaan absolut di negeri Mesir, maupun Qarun yang Allah limpahkan harta kekayaan yang tidak ternilai. Kemakmuran, keglamoran yang keduanya nikmati justru berujung pada kerusakan dan siksaan dari Allah yang Maha Menciptakan. Lantas apa sikap yang harus kita lakukan agar semua yang kita alami berbuah menjadi kebaikan, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain? Maka kita supaya bisa menyeimbangkan antara kesyukuran dan kesabaran. Karena memang sifat sejatinya orang iman adalah orang yang selalu bersyukur dan bersabar dalam segala hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajabal li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Sangat mengagumkan perkaranya orang iman, sebab sesungguhnya semua perkara yang orang iman alami adalah kebaikan. Dan yang demikian itu hanya bisa didapat oleh orang-orang yang beriman saja kepada Allah. Orang iman itu in asobatu sarro syakaro fakana khairolahu, wa in asobatu dorro sobaro fakana khairolahu. Orang iman itu ketika tertimpa sarro, ketika tertimpa kemudahan, hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah, yang mana dengan syukurnya itu akan menjadikan baik baginya. Sebab kita tahu bahwa ketika seseorang bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan menetapkan nikmatnya, entah itu dari sisi nilainya nikmat maupun dari sisi barokahnya nikmat. Dan yang kedua, Allah akan menambah pada nikmatnya. Dan orang iman itu wa in asobatu dorro sobaro fakana khairolahu. Manakala dia tertimpa dorro, kemelaratan, kemadorotan, maka dia bisa bersabar, yang mana sifat sabar itu akan menjadikan baik baginya. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang bisa sabar ketika tertimpa kemadorotan dari Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya dua hal. Yang pertama, Allah akan memberikan pahala kepadanya selama musibahnya itu berlangsung, dan Allah akan mengganti musibah itu dengan yang lebih baik. Para muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah, tidaklah sempurna seseorang yang menyatakan ahli ibadah bila tidak bisa menyeimbangkan antara syukur dan sabar. Apabila dia bisa bersyukur namun tidak bisa sabar, atau sebaliknya, dia orang yang sabar tetapi tidak bisa bersyukur saat mendapatkan nikmat, maka ada yang harus dia perbaiki dalam dirinya. Karena menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah itu membutuhkan kesabaran, dan bersabar atas cobaan dari Allah adalah wujud dari kesyukuran seorang hamba.
Termasuk salah satu contoh menyeimbangkan antara syukur dan sabar di bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa, dia dalam keadaan sabar di dalam menghadapi puasanya maupun cobaan-cobaan di saat dia berpuasa. Lalu dia masih bisa bersyukur dengan cara memberikan sedekah, infak, memberikan buka puasa kepada orang lain, dan lain sebagainya. Maka pahalanya akan berlipat ganda di sisi Allah. Sebagaimana dalil, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Itu salah satu contoh seseorang yang bisa menyeimbangkan antara syukur dan sabar. Dalam hal lain, Allah pun memberikan keutamaan kepada seorang hamba yang bersyukur, bahwa syukurnya itu setara dengan hamba yang bersabar. Dalam hadis diterangkan, at-thaimu syakiru bimanzilati shaimi sabir. Orang yang makan dan dia bisa bersyukur sama kedudukannya dengan orang yang berpuasa dan dia bisa bersabar. Para muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan kita sebagai ahli yang syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa bersabar atas cobaan-cobaan, musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Akhiru qauli, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.